Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Bella. Selamat hari Minggu Kak Rifan. Ada sukacita? Ada. Di mana? Di sini, di sana, di mana-mana. Ya, Kak Baby percaya adik-adik di rumah, terus Kak Baby sendiri, Kak Vela dan Kak Rifan, kita semua di sini mengalami sukacita dan penuh kasih. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kak Baby ajak adik-adik berdiri, kita menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sebelum kita masuk sekolah minggu kita pada hari ini, kami ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Pada hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Bapa mau menolong kami, memberikan roh-Mu kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah kami ini dengan baik dan kami dipenuhi berkat dan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, Kak Vela dan Kak Rifan, kita akan angkat pujian lagi, kita akan terus memuji Tuhan. Kak Baby ajak adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyebut visi Gereja Tamariska sama-sama ya. Oke, nanti adik-adik di rumah bisa ajak mama, bisa ajak bapak atau saudara-saudara, kita sama-sama sebut visi Gereja Tamariska. Oke, visi Gereja Tamariska menjadi keluarga Allah yang hidup berdasarkan kasih dan kebenaran Kristus. Sekali lagi ya, visi Gereja Tamariska menjadi keluarga Allah yang hidup berdasarkan kasih dan kebenaran Kristus. Oke, tepuk tangan. Ya, ketong akan sama-sama puji Tuhan lagi. Ketong sama-sama menyanyi. Bisa sambil cari teman ya, bisa sambil cari teman atau sambil cari pasangannya dengan kakak adik atau dengan bapak mama. Kita akan sama-sama menyanyi lagu Pekerja Kristus. Pasti hidup penuh kemenangan setia.
pekerja Kristus yang mulia. Ya, masih tetap dengan berdiri. Sekarang adik-adik mencari temannya, Kavela, Karifan. Kita akan sama-sama menyanyi lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Di saat kau senang, di saat kau sedih, aku ada di sampingmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ya adik-adik, kita akan bermasmur bagi Tuhan. Kak Baby undang Kakak Ina untuk memimpin kita. Adik-adik persiapkan Alkitab, kita akan bermasmur sama-sama. Baik adik-adik, kita akan sama-sama membaca Mazmur dan kita membuka bersama-sama dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Ina akan membaca ayatnya yang ganjil dan adik-adik membaca ayatnya yang genap, dan ayat 35 kita membaca bersama-sama. Mazmur 104 ayat 31 sampai 35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik di rumah bisa persiapkan persembahannya. Kita sama-sama menyanyi lagu Bawalah Persembahanmu. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kak Baby minta adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama menyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
Shalom adik-adik yang ada di rumah. Oke, tiba saatnya Katong akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kanova ajak adik-adik semua yang ada di rumah ambil Alkitab. Mari Katong persiapkan Katong pembacaan hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Dan yang kedua itu terambil dari Kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-7a. Oke, sebelum Katong baca Katong punya firman hari ini, Kanova ajak adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu buat kami semua sampai saat ini Bapa. Dan tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh memperlengkapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman yang kami boleh dengar dan kami boleh baca ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Nah, ketemu pembacaan hari ini tadi terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 dan Wahyu 22 ayatnya yang ke-7a. Nah, karena 3 ayat, maka Nova juga ajak adik-adik semua ketemu baca sama-sama ya. Yang belum bisa baca mungkin kelas batita atau kelas kecil bisa minta tolong di kakak yang di samping atau mama atau bapak untuk baca buat adik-adik. Oke, ketemu baca sama-sama 1, 2, 3 Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke, selanjutnya pembacaannya di Wahyu 22 ayat 7a. Wahyu 22 ayat 7a, sesungguhnya aku datang segera. Oke, sebelum Kanova mulai cerita ini hari, Kanova mau tanya sedikit di adik-adik yang ada di rumah. Ada kok yang masih ingat cerita minggu lalu? Nah, ataupun cerita minggu lalu itu yang bawa Kavela. Masih ada yang ingat kok? Nah, Kanova coba ingatkan, kasih ingat sedikit adik-adik yang di rumah ya, ataupun cerita minggu lalu. Nah, ataupun cerita minggu lalu itu tentang Yesus naik ke surga. Nah, ketika Yesus naik ke surga itu Tuhan Yesus itu berjanji akan mengutus Roh Kudus turun ke atas murid-murid supaya murid-murid itu memiliki kuasa untuk menjadi saksi-saksinya di bumi. Nah, karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu kan murid-murid menjadi murid-murid waktu itu yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu murid-murid semua merasa takut sekali. Mereka takut, mereka khawatir bahwa nanti Tuhan Yesus pas naik ke surga, mungkin Tuhan Yesus akan meninggalkan dong ada dong guru susan ada le. Makanya Tuhan Yesus berjanji bahwa ini supaya dong jangan takut lagi, Tuhan Yesus akan menurunkan Roh Kudus buat murid-murid supaya dong jangan takut lagi. Nah, karena itu ini minggu katong semua umat Kristen memperingati hari Minggu Pentakosta. Apa itu hari Minggu Pentakosta? Nah, Minggu Pentakosta itu artinya penurunan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus. Nah, karena katong semua memperingati hari Pentakosta artinya Tuhan Yesus ternyata sudah menempati dia punya janji. Tuhan Yesus menempati dan dia punya janji bahwa kalau Tuhan Yesus itu akan menurunkan Roh Kudus atas murid-murid. Nah, ketika Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus atas murid-murid dan murid-murid sudah menerima Roh Kudus itu dalam dong pun diri, yang dulunya dong suka jalan sama-sama, pasti memberitakan firman Tuhan, dong suka berkelompok-kelompok, tapi ketika dong sudah terima itu Roh Kudus, akhirnya murid-murid tidak lagi pergi memberitakan firman Tuhan itu secara berkelompok atau bersama-sama, tapi mereka itu berjalan sendiri-sendirian. Jadi kalau kita baca di ayat yang ke-8 itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di situ mengatakan, tetapi kamu akan
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi artinya ketika Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid menjadi saksi-saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi sampai saat ini katong pun bisa mendengarkan berita firman Tuhan karena murid-murid sudah menerima Roh Kudus dan mampu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kata pun cerita juga hari ini tadi di ayat yang 10 dan ke-11 itu kan ini Tuhan Yesus pas naik ke surga, Tuhan ini naik ke surga itu murid-murid menyaksikan, dan ketika murid-murid menyaksikan ternyata ada dua orang dekat dengan murid-murid yang berpakaian putih. Di situ dua orang ini berkata pada murid-murid di ayatnya yang ke-11, mereka bilang, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi ketika murid-murid dong lihat Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata ada dua orang yang ada di dekat dong dan bilang kalau ini besok lihat apa, besok lihat Tuhan Yesus yang naik tuh, dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Nah ketika dong mendengar berita dan janji dari Tuhan Yesus bahwa dia akan datang kembali, di situ ketika murid-murid memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia, murid-murid juga sambil mempersiapkan dong punya hati, dong punya diri untuk menyambut Tuhan Yesus untuk datang yang kedua kalinya. Nah dari ini dengan cara apa? Dengan cara dong selalu setia, taat, dan selalu berdoa kepada Tuhan, setia dan taat pada janji Tuhan. Jadi dari ini dari ketong pun cerita, tong belajar juga dari murid-murid bahwa murid-murid ini ketika dong menantikan janji Tuhan, dong selalu setia dan taat pada janji Tuhan. Dong percaya bahwa Tuhan ini tidak pernah sekalipun mengingkar dia punya janji. Karena itu murid-murid selalu mempersiapkan dong diri dan dong hati untuk menerima Tuhan Yesus. Nah ini ketika Tuhan Yesus berjanji kan Tuhan tidak pernah mengingkari janji, tapi kadang dalam kotong punya kehidupan nih, ketika kotong minta tapi Tuhan, misalkan nih kotong bilang, Tuhan beta nih pengen ranking 1, beta nih su belajar, besu berdoa, tapi ke Tuhan pernah menepati Tuhan pun janji, Tuhan tidak pernah kabulkan. Nah kotong akhirnya di situ kotong merasa marah, Tuhan nih kayaknya pernah dengar kok, ketong juga merasa kecewa kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketong lupa di situ bahwa Tuhan bukan minta ketong untuk mengeluh, tapi Tuhan mau ketong tetap setia dan taat kepada dia, setia dan taat melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ketika Tuhan pasti akan mempersiapkan itu semua. Ketika ketong sedang minta pun bisa saja Tuhan akan memberikan, karena ketong sudah menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah selain itu para murid juga ini kan taat dan setia dalam seperti para murid yang selalu setia dan taat dalam melakukan tugas-tugas mereka. Mereka juga sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ketong juga belajar dari murid-murid bahwa ketong juga harus mempersiapkan ketong punya diri, ketong punya hati untuk menantikan Tuhan Yesus untuk datang kembali yang kedua kalinya. Ketong sudah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Apakah ketika ketong sudah tua kok, ketong punya anak mungkin, atau ketong sudah jadi opa oma, atau bahkan ketong sudah ada di dunia, ketong sudah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Karena semua orang yang ada di ini dunia sudah pernah ada yang tahu kalau Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya itu kapan. Nah karena itu ketong sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mempersiapkan ketong punya diri, ketong punya hati untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan cara apa tadi? Seperti murid-murid, yaitu selalu setia, taat, dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan, dan pastinya ketong mau selalu berpegang pada Tuhan dan berdoa selalu kepada Tuhan supaya Tuhan, ketika Tuhan datang untuk menggenapi dia punya janji, ketong menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap terima Tuhan kapanpun itu.
Oke, Kanova pun cerita sudah sampai di situ pada hari ini. Mari kita tutup kita punya Alkitab dan Kanova mengajak adik-adik semua di rumah untuk dalam satu hati kita berdoa lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh memberkati itu semua dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan boleh dalam menantikan kedatangan-Mu untuk yang kedua kalinya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya adik-adik, bagaimana tadi sudah dengar cerita dari Kanova? KBB berharap firman-firman, cerita-cerita yang tadi adik-adik sudah dengar bisa memberkati kita semua, adik-adik di rumah beserta Bapak dan Mama dan kakak-kakak yang ada di sini juga. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, KBB ajak kita semua untuk menyanyi satu lagu. Habis itu kita doa sama-sama. Kita menyanyi lagu Ku Berbahagia. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah selesai dengar cerita dari Kanova, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami sudah selesai ibadah sekolah minggu kami pada minggu ini. Tuhan Yesus tolong berkati kami bisa menjadi berkat karena kami sudah menerima berkat yang datang dari Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.